Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wadianisa, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembiayaan KPR syariah dengan akad murabahah. Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, di mana landasan hukum dijalankannya. Prinsip syariah ini mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun beberapa peraturan lainnya terkait dengan kegiatan usaha bank syariah sebagai financial intermediary, yakni menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama dalam kegiatan penyaluran kepada masyarakat. Ada beberapa pembiayaan dijalankan dalam prinsip syariah, diantaranya pembiayaan jual beli atau biasa kita kenal dengan akad murabahah. Murabahah merupakan salah satu jenis kontrak atau akad yang paling umum diterapkan dalam aktivitas pembiayaan perbankan syariah. Murabahah diterapkan melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan yang akan diperoleh bank. Dasar hukum transaksi murabahah seperti terdapat dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 275, dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Ijma Ibnu Rushd, Bidayah Al-Mujtahid 2-161, Al-Kasani Badai As-Sana 5-220-222. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7-46-PBI-2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, telah menetapkan syarat untuk berbagai produk perbankan syariah, baik berupa perhimpunan dana maupun penyaluran dana. Dasar hukumnya juga terdapat dalam Fatwa DSN MUI nomor 4/DSN MUI/4/2000 tanggal 1 April 2000 tentang murabahah. Selain itu, ketentuan pelaksanaan pembiayaan murabahah di perbankan syariah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 9-19-PBI-2007, Surat Edaran BI nomor 10-14-DPBS tanggal 17 Maret 2008. Berdasarkan dasar hukum di atas, maka pembiayaan murabahah yang terdapat pada perbankan syariah sudah berdasarkan syariah Islam. Selanjutnya yaitu analisis akad murabahah pada pembiayaan kepemilikan rumah atau KPR Muamalat IB. Pembiayaan KPR Muamalat IB merupakan fasilitas pembiayaan rumah yang diberikan kepada nasabahnya dengan prinsip syariah. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian rumah baru, sekon, renovasi, pembelian rumah sekon sekalian renovasi, pembelian rumah inden melalui developer, pembangunan tanah kafling, dan take over KPR dari bank lain. KPR Muamalat IB dan KPR di bank konvensional memiliki perbedaan yang sangat mendasar dari segi akadnya. KPR konvensional menggunakan perjanjian kredit dengan cara kita meminjam uang untuk membeli atau membangun rumah, kemudian dibayar kembali ditambang dengan bunga. Sedangkan KPR Muamalat IB menggunakan prinsip jual beli atau murabahah. Bank akan membelikan rumah dan menjualnya kepada nasabah. Pada perbankan syariah tidak dikenal dengan adanya sistem bunga, maka tidak terjadi keterlambatan pembayaran. Pelaksanaan pembiayaan KPR Muamalat IB di BMI Cabang Solo menggunakan skema murabahah. Kemudian bank muamalat membelikan rumah atau bahan material yang dibutuhkan nasabah. Kemudian bank akan menjual kembali kepada nasabah dan nasabah mencicil angsurannya sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Dilihat dari cara pembayarannya, sistem murabahah adalah skema yang angsurannya tiap bulan selalu sama sampai dengan batas akhir pengajuan pembiayaan. Besarnya angsuran ditentukan sejak awal persetujuan pembiayaan tersebut diperoleh nasabah. KPR syariah yang ditawarkan oleh bank syariah atau UUS mengadaptasi prinsip syariah yang bebas dari riba.
Perbedaan yang paling signifikan antara KPR yang ditawarkan oleh bank konvensional dengan KPR syariah terletak pada proses transaksi. Pada KPR konvensional yang dilakukan adalah transaksi uang, sedangkan KPR syariah melakukan transaksi barang. Dalam transaksi dengan menggunakan akad murabahah, bank syariah akan melakukan pembelian rumah atau apartemen yang diinginkan nasabah, di mana bank bertindak sebagai pemilik rumah, dan selanjutnya menjual rumah atau apartemen tersebut kepada nasabah dengan cara dicicil. Bank tidak mengenakan bunga kepada nasabah atas pembayaran cicilan yang dilakukan, namun mengambil margin atau keuntungan dari penjualan rumah yang telah ditetapkan sejak awal. Dikarenakan prinsip akad murabah yang digunakan ini, besaran cicilan yang harus dibayarkan oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu yang disepakati telah ditetapkan sejak awal bersifat tetap atau besaran cicilan tidak berubah. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.